Oke, baik. Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Arif Wicaksono, SPD, selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia. Tentunya dalam kegiatan workshop virtual dengan tema kita pada malam hari ini, pembuatan game edukasi EducaPlay dengan suplemen AI. Nah, Bapak Ibu, di mana kegiatan di Guru Inspiratif Indonesia ini terkhusus pada workshop virtual akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, begitu ya Bapak Ibu, di mana mulai dari tanggal 15 Januari 2024, yaitu hari ini, hingga tanggal 19 Januari 2024. Nah, adapun rinciannya, Bapak Ibu dapat melakukan Zoom meeting selama 3 kali, di mana mulai dari tanggal 15 hingga tanggal 17 Januari 2024. Nah, tentunya di waktu yang sama juga seperti pada malam hari ini, yaitu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group nantinya, di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak narasumber kita, dan beliau akan mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tentunya terkait game edukasi EducaPlay. Seperti itu ya Bapak Ibu terkait kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu seringkali membingungkan terkait presensi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi di sini. Di mana di Guru Inspiratif Indonesia, terkhusus pada kegiatan workshop virtual, nantinya untuk presensi Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan, tidak perlu lagi membingungkan, karena tim kami akan menyiapkan segala bentuk dokumennya secara utuh dan lengkap. Nah, Bapak Ibu, untuk pertemuan ini bisa menyimak materi, bisa fokus pada pemaparan materi yang ada. Bahkan, Bapak Ibu diharapkan untuk langsung mempraktekannya jika Bapak Ibu memiliki 2 device. Dan jika kalau memang Bapak Ibu tidak berhalangan untuk langsung mempraktekannya, seperti itu. Nah, kalaupun Bapak Ibu sibuk pada malam hari ini atau jaringannya terkendala begitu, Bapak Ibu masih bisa melakukan atau mempraktekannya hari kemudiannya karena rekaman Zoom meetingnya juga akan kami bagikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di malam hari ini karena ini adalah hari pertama kita, tentunya di sini kita dibersamai oleh Bapak Direktur kita, yaitu Bapak Randi Pratama Mertikusuma, MPD. Beliau akan membuka sekaligus menyampaikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di workshop virtual pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi. Kami silakan kepada Bapak Randi Pratama Mertikusuma, MPD. Pada beliau kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Mbak Melisa. Saya buka, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber yang sudah hadir di malam hari ini, yaitu Pak Arif Wicaksono, atau boleh dipanggil Mas Arif Wicaksono karena masih muda Bapak Ibu. Kemudian Mbak Melisa selaku moderator, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak Ibu, lancar aktivitas-aktivitas Bapak Ibu semua. Nah, di malam hari ini sesuai dengan tajuk pada poster, yaitu malam hari ini kita akan membahas tentang pembuatan game edukasi dengan suplemen AI. Nah, pastinya ini merupakan salah satu topik workshop yang sangat menarik karena kita nantinya sebagai seorang pendidik, di sini Bapak Ibu saya lihat sebagian besar merupakan seorang guru, ada yang juga dosen, widyaswara, kepala sekolah, dan ada juga Bapak pengawas dan sebagainya, nantinya bisa menerapkan hal-hal positif yang ada dalam game edukasi ini. Bapak Ibu nanti akan diajarkan bagaimana merancang sebuah game sederhana
Nah, di sini karena kemarin ada yang banyak yang bertanya juga apakah gamenya membuatnya susah? Oh, tidak Bapak Ibu. Gamenya ini dibuat sederhana. Jadi nantinya, Bapak Ibu diharapkan semua nanti bisa praktek ya. Semua bisa praktek, tidak harus praktek malam ini. Bapak Ibu nanti bisa praktek mungkin bisa besok pagi atau lusa dan sebagainya, karena nanti akan kita siapkan rekaman lengkap dan materi lengkap. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nantinya tinggal bagaimana membuat game-game kata, mungkin game-game kuis atau game-game yang sifatnya bisa digunakan untuk membuka pelajaran atau bisa digunakan untuk ice breaking nih. Kadang sesekali memang seorang pendidik, pengajar gitu ataupun lebih spesifiknya mungkin guru, itu ketika situasi kelas menjadi tidak nyaman atau mungkin sudah jenuh, maka perlu diberikan sebuah game. Nah, ini menjadi salah satu alternatif yang nantinya bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pelatihan, untuk pembelajaran, dan untuk keperluan Bapak Ibu yang lain. Bahkan bisa untuk penelitian Bapak Ibu. Mungkin penelitian tindakan kelas nih, misalkan favoritnya Bapak Ibu PTK nih, bisa dijadikan sebuah teknik, metode pembelajaran, media pembelajaran. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari kegiatan malam hari ini. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu semua, menyempatkan hadir untuk belajar bersama kami, Guru Inspiratif Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Randi atas gambaran workshop virtual pada malam hari ini dan juga ini menandakan bahwasanya kegiatan kita Bapak Ibu bisa kita buka begitu ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu tentunya pasti wah seperti apa ya kiranya pembuatan game edukasi Educaply dengan suplemen AI ini. Apakah rumit atau tidak begitu? Tadi Bapak Randi juga telah mengatakan bahwasanya oh tidak rumit Bapak Ibu. Bahkan nanti Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya juga begitu. Nah, baik Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama lagi tentunya karena di sini juga telah bergabung Bapak narasumber kita. Beliau merupakan instruktur guru inspiratif Indonesia. Beliau juga sangat banyak sekali Bapak Ibu mengisi berbagai kegiatan workshop virtual terkait media pembelajaran berbasis teknologi. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk menyerap ilmu terkait pembuatan game edukasi Educaply dengan suplemen AI ini. Baik, kami silakan kepada Bapak Arif Wicaksono SPD untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya dari Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur dari Guru Inspiratif Indonesia, yang saya hormati Mbak Melisa selaku moderator pada kegiatan workshop virtual malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk belajar lagi, kita diberikan kesempatan untuk mendalami lagi terkait dengan apapun yang nantinya akan berdampak baik kepada kita, terutama khususnya kita yang selaku pendidik Bapak Ibu. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari mungkin zaman jahiliyah, zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni Adilul Islam ini. Untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu, mungkin saya sedikit perkenalan terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengenal saya, dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti kegiatan di Guru Inspiratif Indonesia maupun di Guru Cendekia, Bapak Ibu pernah bertemu dengan saya, entah itu saya sebagai moderator di kelas-kelas virtual atau mungkin sebelumnya saya juga pernah menjadi narasumber di workshop virtual yang diadakan oleh Guru Inspiratif Indonesia ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Arif Wicaksono. Bapak Ibu bisa panggil Mas saja. Saya ya relatif muda mungkin daripada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu
guru ataupun pendidik, ya mungkin ada yang seumuran dengan saya atau bahkan mungkin lebih banyak yang lebih sepuh atau lebih tua dari saya. Bisa Bapak Ibu panggil Mas saja, mungkin Mas Arif atau Mas Wicaksono, bisa seperti itu Bapak Ibu. Dan saya sendiri sebagai instruktur di Guru Inspiratif Indonesia di bagian teknologi pembelajaran, teknologi pendidikannya, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan kami sempat juga saya ikuti, saya rancang gitu Bapak Ibu, sehingga nantinya dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran di kelas begitu. Nah, untuk malam hari ini Bapak Ibu, tentunya kita akan membahas secara dasarnya terlebih dahulu, dan mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah banyak tahu terkait hal-hal ini. Bapak Ibu sudah sering bertemu dengan game-game atau permainan-permainan, game edukasi dan lain sebagainya. Saya rasa Bapak Ibu yang sudah mengajar sudah paham terkait ini. Namun ya kita ulas kembali saja Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu, kita nanti bisa bentuknya seperti sharing saja Bapak Ibu. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, namun mari kita belajar bersama untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dari seluruh Indonesia, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, apakah sudah terlihat Mbak Mimi, Mbak Melisa? Sudah nampak, sudah nampak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan topik yang ada di poster sebelumnya, kita akan membuat game edukasi dengan bantuan salah satu platform. Ini hanya salah satu dari sekian banyak platform penyedia pembuatan game gitu Bapak Ibu, terutama yang berbasis online, berbasis website gitu. Namanya Educaplay Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu beberapa sudah pernah tahu ini, atau mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan platform-platform yang lain. Mungkin saya tes dulu mungkin Bapak Ibu. Saya ingin tahu dari sini Bapak Ibu, apakah sudah pernah Bapak Ibu itu menggunakan platform-platform yang lain. Bapak Ibu bisa sampaikan pernah menggunakan apa, misalkan seperti Wordwall, kemudian Quizzes dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat, silakan Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat. Pernah Bapak Ibu menggunakan apa begitu? Ada yang belum? Wordwall pernah Ibu Kamdia. Ada yang pernah, ada yang belum. Quizzes, Bambuzel, ya Bapak Ibu. Kahoot, ya. Nah, ternyata memang banyak platform yang sudah Bapak Ibu ketahui, pernah Bapak Ibu gunakan sebelumnya. Dan ini hanya salah satu Bapak Ibu. Ini hanya salah satu, nanti Bapak Ibu bisa saksikan, Bapak Ibu bisa simak terlebih dahulu, dan nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan mana yang sesuai dengan pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan. Jadi semua platform yang ada itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu perlu menyesuaikan juga, menyesuaikan sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan seperti apa, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam pembelajaran tersebut seperti apa, karena di setiap platform itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Entah itu dari fitur-fitur yang berbayar, entah itu fitur yang gratis dan lain sebagainya. Tentunya batasan-batasan itu perlu Bapak Ibu sesuaikan supaya Bapak Ibu tepat dalam memilih platform yang mungkin sesuai dengan pembelajarannya, dan Bapak Ibu juga bisa tidak terlalu banyak mengeluarkan dana. Mungkin jika Bapak Ibu menggunakan Quizzes dan lain sebagainya kan biasanya harus berlangganan dan lain sebagainya untuk menggunakan fitur-fitur yang mungkin diperlukan. Nah, itu Bapak Ibu bisa bandingkan sendiri nantinya seperti apa platform tersebut, kemudian platform mana yang mungkin lebih cocok untuk digunakan dari pembelajaran Bapak Ibu. Setiap pembelajaran pun
nanti akan berbeda-beda kebutuhannya, sehingga Bapak Ibu nanti perlu cross check kembali, perlu bandingkan supaya menggunakan platform yang tepat Bapak Ibu. Ini hanya salah satu dari banyak platform yang ada. Bapak Ibu bisa simak terlebih dahulu. Jika nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu tanyakan di akhir sesi begitu. Baik, saya kembali kepada presentasi saya Bapak Ibu. Saya sudah perkenalan tadi. Kemudian agenda hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas terkait game edukasi sedikit dasarnya mungkin. Kemudian saya akan kenalkan bagaimana platform EducaPlay ini mungkin juga perbandingannya dengan beberapa platform yang lain. Dan hari ini target kita Bapak Ibu bisa mendaftar akun EducaPlay Bapak Ibu. Setelah mendaftar nanti saya akan coba buka mungkin Bapak Ibu nanti bisa saksikan macam-macam game yang ada di EducaPlay ini. Dan terakhir nanti kita akan praktekkan bagaimana membuat aktivitas yang baru jika waktunya cukup ya Bapak Ibu. Jika tidak cukup akan saya lanjutkan di pertemuan kedua. Gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum ya kita masuk ke game edukasi terlebih dahulu, mungkin dari Bapak Ibu di sini, dari pendidik, guru ataupun dosen dan lain sebagainya, saya kira banyak mengetahui terkait dengan game edukasi. Game kan permainan ya Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya adalah permainan, edukasi yang mengedukasi begitu ya, permainan yang digunakan sebagai sarana pembelajaran, meningkatkan motivasi, melatih keterampilan, serta mengembangkan pengetahuan, komunikasi, dan kolaborasi. Dari definisi ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa menangkap bagaimana manfaat dari game edukasi itu sendiri, dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai asesmen, atau mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan juga sebagai ice breaking seperti yang disampaikan oleh Pak Randi tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan fitur-fitur yang ada di sebuah platform, termasuk yang ada di EducaPlay nantinya Bapak Ibu. Saya rasa ini sudah dipahami Bapak Ibu. Kemudian, kenapa kita menggunakan game edukasi daripada media-media yang lain Bapak Ibu? Kita ketahui bahwasanya ada data di per Januari 2022, mungkin ya 2 tahun yang lalu ya Bapak Ibu, per Januari 2022 itu dari 100% pengguna internet di Indonesia, dari 100% pengguna internet di Indonesia, 94,5%-nya itu bermain game Bapak Ibu. Yang itu berkisar antara usia 16 sampai 64 tahun. Belum yang mungkin tidak terdata dari anak-anak yang sekarang bahkan kita lihat sudah dari kecil sudah pegangannya gadget, pegangannya sudah HP begitu. Mungkin Bapak Ibu juga saksikan di sekitar Bapak Ibu, anak-anak tetangga atau mungkin anak Bapak Ibu sendiri yang dari kecil sudah terbiasa menggunakan HP dan inginnya main dengan HP itu saja begitu. Berbeda mungkin dengan zaman kita kecil dulu yang lebih banyak main layangan, main di outdoor begitu ya Bapak Ibu. Sekarang anak-anak yang sekarang bahkan lebih sering menggunakan game-game yang ada di smartphone mereka, entah itu smartphone orang tuanya mungkin ya, smartphone orang tuanya lebih banyak berdiam diri di rumah ataupun keluar untuk bertemu dengan teman-teman yang lain, kemudian main bareng gitu ya, istilahnya mabar gitu, main bareng. Nah, itu realita yang terjadi sekarang Bapak Ibu, sudah mulai 2022, itu masih pandemi ya sepertinya Bapak Ibu. Itu jumlah pemain game dari 100% pengguna internet di Indonesia itu mencapai 94,5% Bapak Ibu. Berkisar antara 16 sampai 64 tahun. Belum yang usianya di bawah 16 tahun yang tidak tercatat di sini gitu. Menghadapi realitas seperti ini, fakta seperti ini, maka mungkin kita sebagai pendidik patutnya membelokkan atau mungkin mengarahkan ya Bapak Ibu, mengarahkan ke jalan yang lebih baik begitu dengan menyisipkan game-game edukasi tadi, karena dari karakter masing-masing anak terutama siswa kebanyakan di zaman sekarang, siswa-siswa sekarang banyak yang suka sekali dengan game, maka tidak salah jika kita arahkan game ini ke game edukasi supaya anak-anak nanti bisa, siswa-siswa ini nanti
bisa lebih tertarik dengan pembelajaran, alih-alih tidak mendengarkan penjelasan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibuat konsepnya seperti apa nanti Bapak Ibu, entah itu sebagai latihannya, asesmennya, ataupun mungkin sebagai ice breakingnya untuk permainan game atau game edukasi ini nantinya, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk game edukasi tadi sudah, kemudian kita masuk ke dalam EduCaPlay Bapak Ibu. Salah satu game yang mungkin ditonjolkan oleh EduCaPlay ini, nama gamenya adalah Froggy Jump. Untuk Bapak Ibu yang mungkin baru mengikuti kegiatan di Guru Inspiratif Indonesia, Bapak Ibu tenang saja karena kami upayakan semua penjelasan yang kami sampaikan, topik-topik yang kami pilih itu mudah untuk diikuti Bapak Ibu. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya berekspektasi membuat game itu sulit dan lain sebagainya, akan sulit dan lain sebagainya, akan kesulitan, Bapak Ibu mungkin bisa dikatakan salah besar ya. Karena untuk platform-platform yang kami bawa topiknya di Guru Inspiratif Indonesia, kami pilih yang mudah untuk diikuti oleh Bapak Ibu, bahkan untuk Bapak Ibu yang mungkin pemula ya, untuk menggunakan gadget dan lain sebagainya. Nah, ini nanti Bapak Ibu salah satu game yang akan kita buat nantinya, dan kita hanya perlu mengisinya saja Bapak Ibu. Kita hanya perlu mengisi materi-materi yang ada di dalamnya atau mengisi pertanyaan-pertanyaannya saja. Gamenya sudah ada. Jadi basic gamenya atau dasar gamenya itu sudah ada, kita hanya mengisi pertanyaan-pertanyaan atau materi-materinya saja. Bahkan karena ini tajuknya dalam tajuk pembelajaran kita ya, workshop kita dengan suplemen AI, nanti di pertemuan ketiga kita akan menggunakan AI yang sudah disediakan oleh EduCaPlay itu sendiri, sehingga kita tidak perlu menyiapkan materi atau pertanyaan bahkan. Kita hanya perlu menuliskan judul dari aktivitasnya saja, otomatis nanti tergenerate, otomatis nanti dibuatkan oleh EduCaPlay dengan AI-nya pertanyaan-pertanyaan yang ada di seputar itu, dan kita bisa edit lagi, kita bisa sesuaikan lagi jika mana tidak sesuai begitu Bapak Ibu. Baik, dari sini mungkin saya ingin Bapak Ibu berpartisipasi dalam game yang sudah saya buat juga, game sederhana. Saya stop share dulu Bapak Ibu. Saya akan tampilkan gamenya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mainkan. Sebentar. Saya share screen kembali Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kunjungi di sini. Bentar, sebentar saya bagikan. Saya bagikan PIN dan alamat linknya ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengakses. Bapak Ibu silahkan kunjungi link yang saya bagikan di kolom chat, kemudian memasukkan PIN yang sudah saya kirim lagi PIN-nya mungkin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa kunjungi, bisa menggunakan laptop atau Bapak Ibu juga bisa gunakan HP begitu. Kunjungi game.educaplay.com, kemudian masukkan kodenya atau PIN-nya. Nanti Bapak Ibu akan
masuk ke dalam game yang sudah saya buat. Silakan ya Bapak Ibu, bisa dicoba. Nah, ini baru satu yang masuk. Silakan Bapak Ibu. Oh, sudah mencoba Bapak Ibu. Nah, gamenya akan seperti ini nantinya, Bapak. Silakan Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Nah, ini nanti jika Bapak Ibu menyelesaikan dengan lebih cepat, maka rankingnya akan naik ke atas Bapak Ibu. Jadi yang paling atas itu adalah yang paling cepat dan banyak benarnya. Bapak Ibu sudah bisa mencoba bagaimana permainan tadi. Nah, begitulah Bapak Ibu permainannya. Mungkin bisa saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada yang hanya menyimak saja, biar tahu juga permainannya seperti apa ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung mainkan dari sini ya Bapak Ibu. Saya bagikan. Jadi seperti ini permainannya tadi. Bagi Bapak Ibu yang di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu, kemudian di sini jawabannya. Si kata nanti akan melompat ke jawaban yang Bapak Ibu pilih, dan jika jawaban itu benar, maka akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti ini ya permainannya Bapak Ibu. Bentar, saya keluar dulu. Nah, seperti itu salah satu dari sekian banyak permainan yang ada di Educable. Totalnya nanti ada sekitar 18 permainan Bapak Ibu. Kita akan mencoba satu persatu jika memang waktunya mencukupi begitu. Jika tidak, ya kita optimalkan dengan permainan-permainan yang mungkin nanti lebih banyak dibutuhkan oleh Bapak Ibu, terutama untuk pembelajaran asesmen dan ice breaking. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk permainan yang saya tampilkan tadi, sebenarnya permainan tersebut juga bisa kita gunakan untuk ice breaking Bapak Ibu, karena tampilannya menarik, tidak monoton hanya huruf-huruf saja, dipadukan dengan animasi kata yang melompat, kemudian di sana sudah disediakan jawaban-jawabannya begitu, melompat ke daun talas yang apa namanya, yang sesuai dengan jawabannya. Jika nanti salah maka akan terjatuh si katanya dan lain sebagainya. Itu akan sangat menarik perhatian kepada siswa-siswa, saya rasa akan seperti itu, dan mungkin akan lebih fokus lagi, segar kembali otaknya untuk
melanjutkan pembelajaran gitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan di materinya Bapak Ibu. Baik, kemudian kita selanjutnya adalah mendaftar Educable Bapak Ibu. Di mana tadi Bapak Ibu masuk sebagai tamu saja atau mungkin Bapak Ibu menuliskan namanya saja. Untuk kali ini Bapak Ibu mendaftar dengan Educable Bapak Ibu. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mendaftarnya, namun akan lebih mudah jika Bapak Ibu mendaftar langsung dengan akun Google yang sudah tertaut atau sudah login di websitenya Bapak Ibu begitu. Bapak Ibu bisa gunakan laptop dengan websitenya bisa Chrome ataupun Microsoft Edge atau mungkin Mozilla Firefox ya mungkin biasanya seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung login dengan akun Google yang sudah ada pada website tersebut atau pada browser tersebut maksud saya. Atau Bapak Ibu bisa memasukkan email-email sesuai dengan step-step atau langkah-langkah yang sudah ada pada Educable itu sendiri. Cukup mudah Bapak Ibu jika Bapak Ibu menggunakan akun Google. Pertama, sebelum login atau sebelum mendaftar dengan ini Bapak Ibu bisa masuk ke akun Google-nya terlebih dahulu. Untuk passwordnya ya Bapak Ibu yang tahu sendiri, bukan kami, karena mungkin sebagian Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu paham. Bahkan ada yang masih bertanya kepada kami password akun Google-nya apa begitu. Karena itu Bapak Ibu sendiri yang miliki dan biasanya kalau Bapak Ibu gunakan akun Belajar ID itu Bapak Ibu bisa tanyakan ke operatornya apabila Bapak Ibu operator sekolah ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu lupa dengan passwordnya, minta bantuan operator sekolah untuk mereset passwordnya, kemudian Bapak Ibu bisa simpan passwordnya jangan sampai lupa lagi begitu Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu bisa login ke dalam akun Belajar ID atau mungkin Bapak Ibu login ke dalam akun Gmail ya Bapak Ibu, email biasanya pakai email Google. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke lamannya Educable. Sebentar saya keluarkan ini mungkin. Bapak Ibu bisa masuk ke lamannya Educable, kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik login yang ada di pojok kanan atas Bapak Ibu. Nih, saya bagikan dulu laman Educable-nya Bapak Ibu di kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung kunjungi link yang saya bagikan di educable.com. Ini Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu atau Bapak Ibu bisa langsung praktek juga karena ini relatif mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kunjungi langsung educable.com, kemudian di pojok kanan atas Bapak Ibu bisa klik login Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun, tinggal masuk saja, nanti logo login itu atau tombol login itu akan berubah menjadi foto profil. Jika Bapak Ibu sudah memasang foto profil, jika belum maka akan ada lambang orang gitu ya. Klik login kemudian akan diarahkan ke laman-laman berikutnya Bapak Ibu. Ini mungkin lebih jelasnya ya Bapak Ibu. Kunjungi www.educable.com atau link yang saya bagikan melalui kolom chat. Kemudian pilih login di pojok kanan atas Bapak Ibu. Ini cara pertama. Kemudian langkah keduanya Bapak Ibu klik sign up for free ini Bapak Ibu. Akan muncul laman seperti ini di tengah-tengahnya. Bapak Ibu pilih yang sign up for free ya. Kalau Bapak Ibu belum punya akun. Tapi jika Bapak Ibu sudah pernah punya akun sebelumnya, Bapak Ibu bisa isikan email dan passwordnya yang sudah disimpan Bapak Ibu. Yang sudah pernah terdaftar sebelumnya. Jika belum, untuk mendaftar Bapak Ibu pilih yang sign up for free. Oh ya, untuk informasi Bapak Ibu, untuk mungkin salah satu kekurangan dari platform Educable ini, platform ini tidak bisa kita gunakan langsung settingan dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Hanya beberapa bahasa saja yang tersedia untuk websitenya. Namun untuk aktivitas yang akan kita buat nanti, Bapak Ibu bisa pilih bahasanya sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Bisa juga bahasa Indonesia nantinya. Tapi untuk website tampilan-tampilannya
mulai dari masuk hingga nanti kita membuat aktivitas itu tidak bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia, kecuali Bapak Ibu eh, gunakan website atau browser. Bapak Ibu gunakan browser Google Chrome. Kalau Google Chrome itu Bapak Ibu bisa klik kanan kemudian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau tidak menggunakan Google Chrome tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah terakhir, langkah berikutnya, Bapak Ibu tinggal masukkan saja lengkapi data pada kolom tersebut. Nah, ini mungkin cara-cara yang cara-cara yang mungkin agak rumit ya Bapak Ibu. Ya sebenarnya tidak terlalu rumit karena kita hanya diminta nama depan dan nama belakang, kemudian email dan password yang akan kita gunakan gitu. Kemudian verifikasi dan sign up atau mendaftar. Atau Bapak Ibu jika gunakan akun Facebook, Google, atau akun Microsoft juga bisa langsung klik salah satu dari 3 akun media sosial itu Bapak Ibu. Saya sarankan lebih ke Google saja ya Bapak Ibu, karena akun Google juga terintegrasi dengan akun Belajar ID Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gunakan akun Google atau mungkin akun Facebook dan akun Microsoft, itu nanti Bapak Ibu langsung diarahkan ke verifikasi Google-nya dan kemudian langsung bisa mendaftar gitu tanpa perlu mengisi lagi nama depan, nama belakang, password dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ya mungkin Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ingin praktek nanti kita praktekkan untuk mendaftarnya. Namun saya sampaikan dulu yang ada di presentasi ini Bapak Ibu, macam-macam dari game yang ada di Edoge Play. Di sini ada totalnya 18 game, di mana di sini saya klarifikasikan jadi beberapa jadi beberapa macam gitu Bapak Ibu, sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kegunaannya gitu Bapak Ibu. Yang pertama game yang mungkin untuk siswa kelas rendah Bapak Ibu, karena kata-katanya sedikit. Kita tahu bahwa kelas rendah mungkin banyak yang belum bisa membaca dan lain sebagainya. Akhirnya nanti kita bisa sisipkan di pertanyaan dengan audio yang otomatis diputar ketika game itu dimulai. Sehingga anak-anak nanti bisa memilih lambang-lambang tanpa harus membaca begitu. Dan itu dapat Bapak Ibu mainkan pada 5 game ini. Ini game Yes or No, kemudian Froggy Jam yang kita praktekkan tadi Bapak Ibu. Kemudian memory game, ini seperti menghafal lokasi atau titik-titik tertentu di mana titik segitiga tadi disimpan, kemudian dicocokkan begitu. Memory game, kemudian mencocokkan ini Bapak Ibu. Dan terakhir map quiz. Map quiz itu nanti Bapak Ibu bisa masukkan di sana peta atau mungkin denah begitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa tentukan di daerah ini itu namanya kota apa, daerah ini atau provinsi apa, seperti itu nanti bisa seperti itu gamenya. Jadi tinggal menunjuk-nunjuk saja. Makanya ini saya masukkan klarifikasinya dalam game siswa kelas rendah. Kemudian karena Edoge Play ini sebenarnya fokusnya pada game huruf dan kata, Bapak Ibu. Makanya banyak sekali permainan huruf dan kata yang bisa kita mainkan di sini. Ada game alfabet. Game alfabet itu nanti kita menentukan alfabet atau huruf alfabet yang ada di lingkaran itu dengan pertanyaan di tengahnya, sesuatu yang mungkin diawali dengan huruf A seperti itu, atau sesuatu yang diakhiri dengan huruf E dan lain sebagainya. Itu bisa kita buat tebak-tebakan seperti itu di game yang seperti ini. Kemudian ada game yang mungkin kita sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Kita mencari kata dari beberapa kata yang dari beberapa huruf yang tersusun sesuai dengan pertanyaannya begitu. Ada juga puzzle game seperti ini yang kata-kata juga kita temui di teka-teki silang biasanya ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang menyusun atau mengisi kalimat rumpang gitu ya. Mengisi dengan kata yang kosong gitu kalimat rumpang seperti ini. Ada yang
mengurutkan kata sesuai yang ada di sini sehingga nanti bisa terbaca sesuai dengan pertanyaan dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya untuk kelas rendah ya Bapak Ibu, bisa digunakan untuk kelas rendah. Namun di sini saya klasifikasikan ke dalam game huruf dan kata karena fokusnya memang huruf dan kata. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu untuk melatih melatih dari siswa, melatih literasi dari siswa. Mungkin siswa-siswa yang belum lancar membaca juga bisa dilatih dengan permainan-permainan seperti ini. Ini juga sama game yang mencocokkan, tapi ini lebih kepada mencocokkan kalimat atau huruf-hurufnya begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, game yang cocok mungkin untuk digunakan sebagai latihan atau asesmen. Dan asesmen itu ada beberapa game yes or no, kemudian game roti jam tadi, game quiz, dan yang terakhir video quiz Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita ulas beberapa ini, terutama dari game yang bisa digunakan dengan asesmen. Saya peruntukannya mungkin salah satu dari tiap klasifikasi yang sudah saya bagi tadi, salah satu kita targetkan untuk Bapak Ibu bisa menggunakannya, membuatnya begitu Bapak Ibu. Ini tadi. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom chat. Bapak Ibu ingin mendaftar sekarang atau hanya menyimak terlebih dahulu? Silakan Bapak Ibu berkomentar di kolom chat. Saya tunggu mungkin Bapak Ibu di kolom chat. Bapak Ibu ingin menyimak terlebih dahulu atau ingin daftar, atau ada yang sudah daftar kemudian ada kendala Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu juga bisa bertanya, barangkali bisa langsung saya jawab, bisa langsung bertanya di kolom chat, barangkali bisa langsung saya jawab Bapak Ibu, selain dengan pertanyaan yang Bapak Ibu bisa tanyakan langsung di akhir sesi nanti. Nyimak dulu, bantu daftarin Pak. Siap Bapak Ibu. Bayar Kak? Oh ya, untuk ini ada yang akun gratis Bapak Ibu, ada yang akun gratis dan ada yang berbayar. Namun saya rasa setelah saya lihat-lihat ternyata akun yang gratis pun sudah mencukupi jika Bapak Ibu gunakan dalam beberapa rombel gitu ya Bapak Ibu. Tidak terlalu penting fitur-fitur yang berbayar gitu. Batasannya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, karena mungkin ini bukan platform yang terlalu terkenal seperti Quizizz, Quizlet, dan lain sebagainya. Jadi bisa free Bapak Ibu. Menyimak dulu. Saya sudah coba daftar tapi gagal login. Ibu Rini Indarti gagal loginnya di mana ya Bapak Ibu? Di gagal login di apa namanya di Google-nya atau gagal login di Eduke Play-nya Bapak Ibu. Ibu Rini juga masih bisa berkomentar, mendaftar sekarang. Daftar sekarang sekalian praktek. Ganti profil itu opsional ya Bapak Ibu, tidak harus ganti, tapi Bapak Ibu nanti bisa praktekkan. Saya tunjukkan pengaturan-pengaturannya supaya Bapak Ibu bisa ganti foto profil dan lain sebagainya. Nyimak dulu. Baik Bapak Ibu, sepertinya banyak juga yang request untuk bisa apa ya, bisa langsung ditampilkan cara mendaftarnya ya Bapak Ibu. Link daftarnya, saya kirim link daftarnya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya kirimkan. Saya tidak bisa daftar email, recent validation email. Oh, kalau recent validation email, Bapak Ibu perlu cek emailnya terlebih dahulu. Ini Ibu Rini, saya buka dulu untuk gambar yang dikirim. Untuk siswa, apa juga harus punya aplikasi seperti Quizizz? Tidak harus, Bapak Ibu. Ini kita lihat dari Ibu gunakan sandi tersimpan. Sepertinya ini bisa, gitu. Nah itu,
Ibu Rini bisa langsung klik login saja, Bapak Ibu. Ibu Rini bisa langsung klik login saja, Bu. Klik login, kemudian nanti otomatis masuk. Klik login, kemudian nanti klik login lagi di dalamnya sini, Bapak Ibu. Karena Bu Rini sepertinya sudah pernah mendaftar, sudah berhasil mendaftar, kemudian nanti bisa langsung masuk untuk Ibu Rini. Sudah berhasil, tetap gagal. Sepertinya perlu reset password nanti, Bu. Ibu Rini nanti bisa hubungi saya kembali, saya bantu ya, Bu Ibu. Pak Bahar ini, nah sudah berhasil, Pak Bahar. Nanti Ibu Rini saya bantu untuk reset passwordnya. Untuk Bapak Ibu yang belum verifikasi email, Bapak Ibu memang perlu membuka emailnya, kemudian memasukkan PIN. Nah ini, recent validation email. Nah itu Bapak Ibu perlu buka emailnya, kemudian klik link yang ada di email tersebut, Bapak Ibu. Sehingga nanti bisa langsung masuk ke dalam Educable-nya gitu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk cara mendaftarnya ya Bapak Ibu. Sebentar, saya buka dulu. Itu sudah ada yang berhasil, ada yang belum ya Bapak Ibu. Saya coba praktekkan untuk membuat akun terlebih dahulu Bapak Ibu. Rubah bahasa Indonesia untuk di websitenya belum bisa, belum ada fiturnya Bapak Ibu. Belum ada fitur untuk mengubah ke bahasa Indonesia. Mungkin selanjutnya baru ada, tapi untuk saat ini masih belum ada fitur untuk mengganti bahasa di websitenya. Namun nanti di aktivitas Bapak Ibu bisa mengubah bahasa dalam aktivitasnya begitu. Nah, ketika pertama kali Bapak Ibu kunjungi educable.com, maka akan muncul tampilan seperti ini, play now dan lain sebagainya. Bapak Ibu langsung beralih ke tombol pojok kanan atas login Bapak Ibu. Ini saya mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti atau Bapak Ibu yang masih bingung, ini saya arahkan pelan-pelan ya Bapak Ibu. Klik login Bapak Ibu, login sini. Kemudian kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan ini Bapak Ibu. Bisa langsung login menggunakan Google. Tapi jika Bapak Ibu belum pernah mendaftar sama sekali di akun Google atau akun Educable ini Bapak Ibu, klik yang sign up for free ini Bapak Ibu. Nah, ada dua langkah atau dua cara, maaf. Ada dua cara untuk mendaftar. Bapak Ibu bisa gunakan dengan akun media sosial, entah itu Google atau akun Belajar ID biasanya di sini, akun Microsoft ataupun Facebook Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih salah satu, langsung klik ini saja, atau Bapak Ibu masukkan dulu nama depan, nama belakang, email, dan password. Tentunya nanti jika Bapak Ibu mendaftar melalui cara ini, cara kedua di bawahnya, Bapak Ibu perlu verifikasi ke email Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu buka email, kemudian nanti buka email yang dari Educable. Nah, mungkin untuk daftar yang Google, Bapak Ibu klik Google salah satu saja, login with Google, nanti Bapak Ibu langsung diarahkan masuk ke dalam akun Google-nya gitu. Kemudian langsung terdaftar. Ini sangat mudah kalau ini, tidak perlu saya praktekkan. Mungkin saya praktekkan bagi Bapak Ibu yang masih bingung dan mungkin perlu mengisi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi saya ajarkan mungkin untuk cara yang agak rumit. Nah, saya tampilkan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masukkan emailnya, kemudian passwordnya Bapak Ibu bisa masukkan gitu ya. Terserah passwordnya seperti apa, misalkan seperti ini. Klik saya bukan robot. Kemudian Bapak Ibu perlu centang di bawahnya, kotak di bawahnya ini Bapak Ibu perlu centang. Yang bawah ini tidak terlalu penting Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin berlangganan informasi dari Educable, silakan dicentang. Tapi jika Bapak Ibu tidak ingin berlangganan informasi dari Educable, Bapak Ibu bisa tinggalkan centangnya, tidak perlu dicentang gitu. Setelah Bapak Ibu isi seperti ini, kemudian Bapak Ibu klik sign up ini.
Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ya, ini bagi Bapak Ibu yang mendaftar seperti ini. Account pending validation. Jadi harus divalidasi terlebih dahulu. Bapak Ibu buka emailnya. Nah, buka email dari Educable Bapak Ibu. Di dalam akun di dalam emailnya akan ada linknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik verify your email atau klik link yang ada di bawah ini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah berada pada tampilan ini, mungkin sebagian Bapak Ibu yang tadi berkomentar muncul present validation email, itu tampilannya seperti ini. Bapak Ibu perlu buka emailnya masing-masing, kemudian buka email yang dari Educable, baik melalui website ataupun melalui HP atau smartphone sama saja Bapak Ibu. Kemudian klik salah satu link ini, verify your email, atau klik link yang ada di bawah sini Bapak Ibu. Setelah diklik baru nanti kita bisa login Bapak Ibu. Nah, ini karena saya gunakan fitur dari Google ya Bapak Ibu, dengan sandi yang langsung tersimpan. Bapak Ibu bisa centang kotak di bawahnya atau tidak dicentang juga tidak masalah. Nanti akan masuk tampilan seperti ini lagi jika Bapak Ibu membuka educable.com kemudian klik login. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan fresh, tampilan awalnya jika Bapak Ibu pertama kali mendaftar di Educable Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengubah apa namanya, foto profilnya, Bapak Ibu bisa ubah melalui akun setting ini. Kemudian upload image ya Bapak Ibu. Untuk bahasa hanya ada 3 bahasa website ya Bapak Ibu. Tidak bisa kita laksanakan untuk bahasa Indonesia, namun di aktivitas nanti kita bisa gunakan bahasa Indonesia, bisa pilih bahasa Indonesia. Tapi untuk di website, untuk pengaturan dan lain sebagainya, Bapak Ibu tidak bisa mengubahnya ke bahasa Indonesia Bapak Ibu. Hanya ada pilihan 3 bahasa, Inggris, Spanyol, dan Prancis saja Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu ingin upload atau mengubah foto profil, Bapak Ibu bisa upload image di sini. Nah, bisa Bapak Ibu pilih fotonya, kemudian nanti diupload di sini, kemudian nanti akan update data begitu Bapak Ibu. Nah, begitu saja Bapak Ibu untuk cara mendaftar di Educable. Barangkali Bapak Ibu ada yang kesulitan bisa komen Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Ya, Bapak Ibu yang tertinggal atau mungkin tidak mengikuti dari awal, nanti Bapak Ibu bisa saksikan kembali melalui rekaman yang akan kami bagikan Bapak Ibu ya. Karena kegiatan ini kami rekam, kami akan bagikan rekamannya ke Bapak Ibu semua. Baru sampai di tampilan awal. Ya, Bapak Ibu bisa lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, atau Bapak Ibu bisa unduh dulu materi hari pertama yang sudah dibagikan di bawah link Zoom-nya. Itu juga sama penjelasannya Bapak Ibu. Saya coba reset password tapi tetap nggak bisa login. Setelah reset password, Ibu Rini buka emailnya terlebih dahulu Bu, karena link untuk mereset password akan muncul di email Ibu Rini. Untuk lihat emailnya caranya gimana? Email itu kepemilikan Bapak Ibu sendiri ya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam akunnya, yaitu nanti akan muncul emailnya di sini, di general data. Di account setting, kemudian di general data, emailnya di sini ada, sudah tertaut Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu belum pernah masuk, di awal kan dimintai email gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu ya emailnya Bapak Ibu sendiri. Kami tidak tahu bahkan untuk itu. Bapak Ibu bisa gunakan akun Belajar ID atau email Belajar ID itu untuk mendaftar terlebih dahulu. Baik. Saya contohkan mungkin Bapak Ibu yang kebingungan dengan bahasa Inggris yang ada di sini. Saya rasa ini bahasanya mungkin lebih sederhana daripada platform-platform yang lain karena
mudah dipahami ya Bapak Ibu. Aktivitas, kemudian challenge atau tantangan, ini tamu, favorit, laporan atau report, inbox, dan lain sebagainya. Saya rasa ini bahasa-bahasanya lebih mudah ya Bapak Ibu. Kecuali nanti Bapak Ibu mulai membuat aktivitas ya, membuat aktivitas begini, mungkin di sini ada penjelasannya dan ingin Bapak Ibu ingin tahu apa ini bahasa Indonesianya, Bapak Ibu bisa klik di ruang yang kosong di Google Chrome ya Bapak Ibu. Untuk di Mozilla dan di website atau di browser yang lain sepertinya saya kurang tahu, sepertinya tidak ada fitur seperti ini. Kalau di Google Chrome Bapak Ibu bisa mengubahnya ke bahasa Indonesia dengan klik kanan di area kosong. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih terjemahkan ke Indonesia, atau jika Bapak Ibu gunakan default bahasa yang lain atau bahasa settingan yang lain, biasanya translate language biasanya. Nah, gini. Jadinya akan berubah menjadi bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Nah, biasanya muncul di atas begini, Bapak Ibu. Ini kita klik, kita bebas pilih dengan bahasa-bahasa yang lain. Jika belum ada bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa pilih bahasa yang lain, kemudian pilih bahasa Indonesia, selesai begitu. Nanti akan muncul bahasa Indonesia di sini, Bapak Ibu. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup hingga pendaftaran terlebih dahulu. Saya rasa saya harapkan juga Bapak Ibu di pertemuan kedua nanti sudah bisa mendaftar atau sudah punya akunnya, sehingga kita bisa melanjutkan ke step berikutnya, ke langkah berikutnya untuk membuat game dan lain sebagainya. Baik, saya kembalikan mungkin ke moderator, Mbak Melisa. Ya, baik. Terima kasih Bapak Arif atas pemaparan materi pada malam hari ini, di mana Bapak Ibu tadi sudah mengenal begitu ya Bapak Ibu, apa sih itu game edukasi, kemudian mengenal Educaplay, dan mendaftar akun Educaplay. Nah, jika semisal nih Bapak Ibu masih belum bisa mendaftarkannya atau masih ada beberapa masalah, nah nanti Bapak Ibu bisa langsung memfotonya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung chat ke Bapak Arif atau langsung saja chat di WhatsApp group, karena di sana juga telah bergabung Bapak Arif yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu, yang akan menjawab masalah-masalah yang Bapak Ibu alami terkait pada malam hari ini mendaftar akun Educaplay ya Bapak Ibu. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita masih ada beberapa menit lagi. Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand, atau Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya di meeting chat. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya, Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan atau menghidupkan kameranya. Nah, di sini sudah ada Bapak Aris. Silakan Bapak Aris bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Arif. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Aris dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Kolaka Timur, dari SD Negeri 3 Ladung Jaya. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu, soalnya di daerah saat ini itu hujan, jadi kadang kalau saya nyalakan fitur kamera terputar-putar, Bu, begitu maksudnya. Iya, tidak apa-apa Bapak Aris. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada pemateri malam hari ini, satu, saya ucapkan terima kasih banyak sekali atas berbagi informasinya. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan Educaplay ini. Kadang kita memainkan layar-layar sejenis ini, tapi kami dibatasi untuk membuat, sehingga kadang kalau kita sudah membuat sampai 5, tidak bisa buat lagi, harus menghapus game yang lalu, kemudian membuat ulang kembali. Apakah hal semacam ini terjadi juga di Educaplay? Kemudian yang kedua, setelah kita buat satu game yang sudah siap dimainkan oleh peserta didik kita, kemudian kami ingin kolaborasikan dengan aplikasi lain, misalnya Canva, sehingga ketika kita buat materi di Canva,
kemudian masuk di link itu, link Canva-nya kita masukkan, sematkan di Canva, otomatis dia membuka, tapi dia tidak buka tab baru, dia masih berada di dalam tab itu. Cuman itu yang dua saya ingin tanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Aris dari Kalimantan. Ada 2 pertanyaan, begitu Bapak Aris. Silakan bisa langsung ditanggapi. Baik, Pak Aris, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini juga ditanyakan oleh Bapak Ibu yang lain dan perlu diketahui juga Bapak Ibu. Saya bagikan share dulu, saya screen dulu, bagikan layar dulu, bentar. Nah, untuk di beberapa platform memang ada ketentuan batasan ya Bapak Ibu. Jika ingin membuat lebih dari beberapa game sekaligus, maka Bapak Ibu harus upgrade ke plan-plannya atau mungkin harus membayar langganan 1 bulannya berapa dan lain sebagainya. Sebenarnya di dalam EducaPlay juga ada plan seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu kunjungi di laman awalnya ya Bapak Ibu, pertama kali masuk, di sini juga disediakan ada upgrade your plan Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu klik link tersebut, Bapak Ibu akan diarahkan ke paket-paket yang sudah disediakan oleh EducaPlay itu sendiri dengan fitur-fitur yang mungkin lebih lengkap begitu ya Bapak Ibu. Namun di bawahnya juga ada perbandingannya Bapak Ibu yang mungkin menjadi salah satu unggulan dari EducaPlay daripada platform-platform yang lain. Di EducaPlay tidak ada batasan aktivitas Bapak Ibu. Yang ada hanya batasan draft begitu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat game ya, jika Bapak Ibu sudah membuat game dan sudah dipublikasikan, maka game yang sudah dipublikasikan itu tidak ada batasan Bapak Ibu. Mau ada puluhan pun tidak ada batasan sama sekali, karena di plan ini sudah ada keterangannya seperti ini ya. Ini mungkin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang ingin melihat kembali cara untuk mengubah ke bahasa Indonesianya. Bapak Ibu di Google Chrome yang jadi catatan, Bapak Ibu harus gunakan Google Chrome untuk mengubahnya ke bahasa Indonesia, karena jika tidak menggunakan Google Chrome maka fitur ini tidak ada Bapak Ibu. Nah, di Google Chrome Bapak Ibu klik kanan pada mouse atau di touchpad-nya Bapak Ibu, kemudian pilih yang terjemahkan ke Indonesia jika Bapak Ibu sudah gunakan Google Chrome dengan bahasa Indonesia, atau biasanya kalau masih dalam bahasa Inggris di situ akan ada tulisan translate to other language atau translate to Indonesia, biasanya seperti itu. Nah, terjemahkan ke Indonesia, kemudian di sini semua paketnya akan berubah ke dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin ini fitur dari Google ya Bapak Ibu, tidak semuanya bisa tidak semuanya otomatis ditranslatekan atau diterjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesianya yang kita tahu gitu. Karena di sini juga yang informasi gitu, tombol informasi I di situ ya, huruf I itu jadi saya begitu. Jadi ini untuk Pak Aris, buat game dan tantangan sebanyak yang Anda suka. Di fitur dasar, fitur yang gratis itu sudah tidak ada batasan untuk membuat game sebanyak mungkin. Aktivitas sebanyak mungkin, challenge atau tantangan sebanyak mungkin itu tidak dibatasi. Yang dibatasi adalah kurangnya, minusnya di EducaPlay itu kita tidak bisa mengakses butir-butir soal, setiap soal dari siswa yang sudah dikerjakan, salah benarnya di mana begitu. Jadi kalau ada 10 soal yang kita masukkan ke dalam permainan, kita tidak tahu mana soal yang benar, mana soal yang salah oleh siswa, tapi kita hanya tahu hasil akhirnya saja, totalnya saja. Itu untuk akun yang gratis. Itu kekurangan dari EducaPlay yang versi gratisnya. Tapi untuk berapa aktivitas atau berapa challenge atau tantangan yang bisa kita buat di EducaPlay ini tidak ada batasan. Tidak seperti platform yang lain yang itu hanya dibatasi hingga 5 aktivitas atau 5 game saja. Kemudian ada batasan peserta dan lain sebagainya. Di sini tidak ada Bapak Ibu. Jadi di EducaPlay ini tidak ada batasan untuk jumlah game dan juga jumlah peserta yang bisa mengikuti satu
kegiatan kita, satu kegiatan yang dibagikan seperti yang saya bagikan tadinya, gitu Bapak Ibu. Nah, itu kelebihan dari EdukiPlay. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Aris, untuk integrasi, sementara ini integrasinya hanya di LMS Bapak Ibu. Dan itu jadi ada batasan juga untuk yang akun free, itu hanya bisa diintegrasikan sebanyak 5 kali. 5 kali diintegrasikan. Jadi ada beberapa challenge, misalkan Bapak Ibu punya 10 challenge atau 10 tantangan, itu yang bisa diintegrasikan hanya 5 saja. Yang lain tidak bisa diintegrasikan karena yaitu batasan dari akun yang free. Kalau akun yang berbayar baru ada kelonggaran di sana Bapak Ibu. Nah, itu mungkin semoga menjawab pertanyaan Pak Aris. Silakan jika ada feedback dari Pak Aris. Itu Ya, Mbak Melisa. ya, baik, terima kasih Bapak Arif telah menanggapi beberapa pertanyaan dari Bapak Aris tadi, 2 pertanyaan begitu ya Bapak Ibu, di mana mungkin juga Bapak Ibu sempat bertanya-tanya juga apakah ada batasan nih terkait aktivitas gamenya, challenge-nya. Ternyata di EdukiPlay ini tidak ada batasan ya Bapak Ibu, dan sesuai yang didemonstrasikan oleh Bapak Arif ini, Bapak Ibu bisa membaca yang ada di share screen-nya Bapak Arif ini ya Bapak Ibu, dan juga terkait integrasi juga telah dikupas tuntas oleh Bapak Arif. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di meeting chat. Mungkin ada terkendala jaringan Bapak Ibu atau beberapa hal lain sehingga Bapak Ibu tidak bisa bertanya langsung begitu. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikannya di meeting chat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada beberapa ini Bapak Arif yang masih belum berhasil mendaftar, nanti Bapak Ibu bisa langsung untuk menghubungi Bapak Arif, atau bisa juga Bapak Ibu nantinya bisa langsung menyampaikan masalah Bapak Ibu di WhatsApp Group, karena di sana juga telah bergabung Bapak Arif yang tentunya akan memberikan solusi atas masalah Bapak Ibu di mana terkait mendaftar atau masuk di akun EdukiPlay begitu. Nah, terkait presensi begitu ya Bapak Ibu, terkait presensi di workshop virtual ini tentunya tidak ada Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung begitu, tidak perlu repot, tidak perlu mempusingkan lagi terkait presensinya di mana, karena nantinya kami dari tim Guru Inspiratif Indonesia akan membagikan dokumen tersebut secara utuh. Nah, jadi Bapak Ibu memang benar-benar di workshop virtual ini diharapkan untuk fokus menyimak materi atau bahkan juga bisa langsung mempraktekannya. Kalaupun Bapak Ibu tidak sempat mempraktekannya malam hari ini, Bapak Ibu bisa mempraktekkan besok atau lusa karena rekaman Zoom meeting ini juga akan kami bagikan seperti itu. Nah, di sini telah ada Bapak atau Ibu Diar yang sudah raise hand, silakan bisa langsung bertanya kepada Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf tidak menggunakan kamera karena sinyal. Iya. Saya dari Probolinggo, tepatnya mengajar sebagai guru kelas 2 di SDN Pilang 1. Suatu menarik ya ini karena game edukasi ini kan bikin anak semangat untuk belajar. Nah, untuk awam seperti saya, langkah-langkah apa yang harus saya siapkan untuk bisa ini mengikuti, bisa membuat lah game edukasi itu, karena saya masih awam dan tadi saya mengikutinya terlambat. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Diar dari Probolinggo. Silakan Bapak Arif bisa langsung menanggapi. Baik, Pak. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan kepada Bapak Ibu yang lain, karena hari ini kita masih membahas terkait dengan cara mendaftarnya. Waktu kita tidak mencukupi untuk melakukan pembuatan ya, belum sampai pembuatan gamenya, Bapak Ibu, untuk malam hari ini. Saya rasa kita akan mulai di pertemuan kedua untuk membuat gamenya. Dan untuk yang disiapkan Bapak Ibu untuk pembuatan game hanya koneksi internet saja Bapak Ibu di sini. Dan jika nanti Bapak Ibu ingin
tampilkan di sekolahnya masing-masing, di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu ya perlu beberapa peralatan, terutama mungkin LCD proyektor gitu Bapak Ibu, atau mungkin TV sebagai proyektor dari laptop begitu, supaya anak-anak bisa melihat tampilan luasnya begitu. Itu saja yang perlu disiapkan Bapak Ibu. Terutama karena ini platformnya berbasis online Bapak Ibu, maka Bapak Ibu perlu siapkan koneksi internet yang memadai Bapak Ibu. Tidak perlu yang terlalu cepat, karena ini juga tidak terlalu berat, dari websitenya juga tidak terlalu berat, Bapak Ibu cukup Mohon maaf Pak, catering pun. saya sanggah boleh? Boleh. Kan apakah tidak usah kita belajar kayak exam tidak perlu ya untuk belajar kayak tidak menggunakan kayak apa itu exam itu tidak ada ya Pak ya kira-kira. Tidak perlu. Jadi Oh, baik. sebenarnya Pak Diar, sebenarnya di Educaplay ini sudah ada basic gamenya, sudah ada dasar dari gamenya yang disediakan oleh Educaplay. Kita hanya mengisi pertanyaan-pertanyaan di kolom yang sudah disediakan oleh Educaplay, bisa kita isi dengan tulisan, atau kita bisa juga isi dengan media yang sudah disediakan di Educaplay, yang sudah ditentukan maksud saya, entah itu gambar ataupun audio sebagai pertanyaan atau petunjuk dari pertanyaan yang ada di game nanti di dalamnya, sehingga tidak perlu lagi Bapak Ibu coding dan lain sebagainya, itu tidak perlu di game ini. Jadi sangat mudah sekali dan mudah untuk diikuti oleh bahkan pemula mungkin Bapak Ibu ya, belum pernah belajar terkait game sama sekali, tapi di sini sudah ada gamenya, kita hanya memberikan isinya saja. Bahkan nanti di pertemuan terakhir kita bisa tidak perlu menyiapkan isinya, kita hanya tuliskan judulnya, nanti dibuatkan oleh Educaplay seperti itu. Itu AI-nya nanti Bapak Ibu. Nah, untuk sekalian mungkin menjawab pertanyaan Mbak Melisa yang ada di kolom chat ini, Ya, silakan. nanti mungkin Bapak Ibu yang bingung tadi kok tidak bisa mengubahnya ke bahasa Inggris untuk websitenya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di Educaplay setelah kita buat nantinya, karena di dalam aktivitas yang kita buat nanti kita bisa ubah perintahnya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dari website awalnya, dari website kita login sampai kita membuat aktivitas memang tidak dalam bahasa Indonesia. Namun ketika nanti sudah kita buat, ada menu pilihannya begitu. Besoklah kita praktekkan Bapak Ibu. Kita bisa pilih bahasa Indonesia di sana, sehingga siswa ketika mengakses pertanyaan ataupun mengakses game yang dari link yang sudah kita bagikan dan game pin yang sudah kita bagikan tadi, siswa melihatnya dalam bahasa Indonesia sudah, tidak lagi dalam bahasa Inggris, begitu nanti. Jadi tidak perlu khawatir untuk Bapak Ibu yang kebingungan atau mungkin takut nanti siswanya tidak paham karena itu dalam bahasa Inggris begitu. Baik, Mbak Melisa, saya kembalikan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Arif atas tanggapannya dari beberapa pertanyaan yang ada di meeting chat, juga tadi pertanyaan dari Bapak Diar gitu. Dan mungkin pertanyaan dari Bapak Diar ini juga menjadi beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah terwakilkan begitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait link presensi Bapak Ibu, sekali lagi bahwasannya Bapak Ibu tidak perlu lagi membingungkan terkait presensi. Karena di workshop virtual ini di Guru Inspiratif Indonesia Bapak Ibu nantinya dokumennya akan kami bagikan secara lengkap dan utuh. Jadi terkait presensi mulai dari hari pertama sampai hari terakhir nantinya ya Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi, tidak perlu repot-repot, wah ini harus bagaimana ya presensinya, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang fokus Bapak Ibu ini adalah untuk menyimak materi, dan juga bahkan harapannya dari kami, Bapak Ibu juga bisa nantinya membuat game edukasi menggunakan Educaplay ini, yang mana nantinya bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, silakan bisa bertanya di meeting chat karena kita juga masih ada beberapa menit lagi. Nah, di sini juga ada Ibu Puji Harti yang sudah raise hand. Silakan Ibu Puji Harti. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Melisa dengan Mas Arif. Izin bertanya ya Mas ya. Saya sudah mencoba buka Froggy Jam ya. Di situ ada maksimal soalnya tak kira-kira ya Mas Arif ya. Itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih sebelumnya.
Iya, baik. Terima kasih Bu Puji. Silakan Bapak Arif. Baik, Ibu Puji, terima kasih atas pertanyaannya. Sepanjang yang saya gunakan untuk jumlah pertanyaan itu sebenarnya tidak dibatasi, Bu. Untuk jumlah pertanyaan dalam satu aktivitas yang kita buat. Namun nanti Bapak Ibu bisa coba saja berapa pertanyaan maksimalnya. Sejauh ini saya gunakan 20 soal itu masih aman. Bapak Ibu bisa coba untuk beberapa pertanyaan sekaligus. Dan untuk Froggy Jam itu di pilihannya, besok kita praktekkan Ibu Puji, itu kita bisa munculkan beberapa pertanyaan saja. Misalkan kita punya bank soal itu 50 soal. Tapi yang ingin kita tampilkan untuk setiap siswa itu hanya 20 soal. Nanti itu bisa kita setting di pilihannya, di aktivitas nanti, supaya siswa ini tidak mendapatkan soal yang sama atau mungkin soal secara acak gitu ya Bu. Sehingga dari bank soal yang sudah kita miliki sebelumnya, siswa-siswa mendapatkan soal-soal yang berbeda, tidak mencetak dan lain sebagainya. Dan nanti bisa kita tentukan kalau kita mau tampilkan semuanya misalkan 50 soal ya tidak masalah gitu. Namun nanti Bapak Ibu bisa coba saja berapa soal maksimal yang bisa digunakan karena di dari keterangan yang ada di halaman plan ini itu tidak menjelaskan berapa batasan soal yang dapat kita buat begitu. Jadi saya rasa ini belum ada batasannya. Bapak Ibu bisa maksimalkan ini dan nanti bisa ditentukan berapa soal yang bisa dikerjakan oleh siswa begitu. Ibu Puji. Semoga menjawab pertanyaan Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Arif. Mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung explore begitu ya. Kira-kira berapa sih ini batasannya? Tetapi selama Bapak Arif menyelami adanya Educable ini tidak ada untuk batasan soalnya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba sekaligus begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada Ibu Kamria yang sudah resen juga. Pak Arif, silahkan Ibu Kamria atau Bapak atau Ibu Kamria. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkait masalah free dan berbayarnya. Apakah kalau ini free, batasannya kira-kira gimana? Apakah ada batasan untuk akses siswa? Kemudian terkait dengan jumlah pertanyaan atau apa? Terus kelebihan dan kekurangannya yang free dan berbayar itu gimana? Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kamria. Silakan Bapak Arif bisa langsung menanggapi. Baik Bu Kamria, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan namun saya tampilkan lagi Bapak Ibu. Jadi untuk di Educable sebagai platform penyedia layanan pembuatan game edukasi yang sangat mudah kita gunakan bahkan sebagai pemula, di sini ada beberapa paket berbayarnya Bapak Ibu. Namun sepanjang yang saya dalami untuk plan yang dasar ataupun yang gratis itu sudah cukup mengcover semua kebutuhan kita dalam pembelajaran gitu. Karena di plan yang gratis saja itu sudah tidak ada batasan aktivitas. Tidak ada batasan aktivitas atau game yang bisa kita buat, tidak ada batasan challenge atau tantangan yang bisa kita buat dari kumpulan aktivitas tadi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa maksimalkan berapapun rombel yang Bapak Ibu miliki begitu. Namun saya rasa Bapak Ibu punya bidangnya masing-masing, entah itu jadi guru di bidang apa, matematika dan lain sebagainya. Akhirnya nanti untuk satu akun Bapak Ibu bisa fokuskan di bidang itu saja begitu, agar tidak terlalu tercampur gitu Bapak Ibu. Nah, untuk jumlah siswa sejauh ini juga tidak ada batasan Bapak Ibu, sehingga mungkin Bapak Ibu yang dalam satu kelas itu ada 30 siswa itu masih aman gitu, masih tercover gitu. Sejauh ini belum ada batasan untuk berapa siswa yang dapat bergabung dalam satu aktivitas, sehingga bisa Bapak Ibu maksimalkan juga. Yang menjadi batasan itu pertama mungkin yang jadi kekurangan yang ada di Educable itu mereka menggunakan iklan gitu. Ketika kita membuat satu aktivitas baru akan muncul iklannya begitu. Muncul iklan dari berupa video dari Educable. Jadi seperti promosi Educable untuk akun yang berbayarnya seperti itu. Dan ada satu kotak kecil di bawah, mungkin Bapak Ibu juga tadi lihat ya, di
di kotak bawah kecil di tengah itu salah satu AdSense-nya begitu atau iklannya. Nah, itu tidak bisa kita hilangkan kalau kita masih menggunakan akun yang gratis. Dan batasan yang lain itu integrasi dengan LMS, Bapak Ibu. Oh ya, mungkin ini juga saya klarifikasi dari pertanyaannya Pak Aris tadi yang pertama. 5 kali itu untuk setiap LMS yang ada yang sudah terhubung dengan Educable. Ada Google Classroom, Microsoft Teams, sama LTI. Nah, itu Moodle ya. Dan itu batasannya setiap platform batasannya 5 kali. Jadi total itu ada 15 kali kita bisa integrasikan. Di setiap platform ada 5 kali batasannya. Nah, itu untuk batasan-batasan yang ada di Educable. Dan mungkin daripada yang lain, karena mungkin ini masih belum menarik ya Bapak Ibu, belum terlalu menarik daripada menarik perhatian daripada guru-guru, entah itu dari tampilan dan lain sebagainya. Akhirnya ya ini kita dapat nikmati beberapa fasilitas-fasilitas gratisnya dengan cukup lengkap gitu. Karena mungkin ini masih banyak yang gratis sehingga game-game pilihan game-game yang ada di dalam Educable ini tidak terlalu bervariasi. Kebanyakan adalah game-game terkait dengan kuis dan permainan huruf dan kata. Kebanyakan seperti itu. Sehingga tidak seperti permainan yang lain yang Bluecat dan lain sebagainya itu lebih banyak variasinya. Kalau yang ini tidak terlalu banyak variasinya, tapi cukuplah untuk hiburan atau untuk latihan, asesmen dan ice breaking. Saya rasa seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Melisa. Ya, baik. Terima kasih Bapak Arief atas penjelasannya. Mungkin untuk beberapa pertanyaan terakhir, mungkin Bapak Arief bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di meeting chat. Silahkan Bapak Arief. Baik, sebentar. Soalnya tampil secara acak untuk siswa. Oh ya, untuk soal itu akan kita bisa setting Bapak Ibu. Tidak di semua game yang tersedia di Educable, tapi beberapa game, terutama game-game yang kita gunakan tadi itu bisa kita tentukan bisa diacak atau tidak. Tapi aturan normalnya itu otomatis diacak oleh Educable, sehingga siswa itu menerima urutannya berbeda. Itu untuk urutan soalnya, sehingga biasanya langsung diacak. Tapi bisa kita tentukan kalau kita tidak mau mengacak soalnya, sehingga semua siswa di urutan pertama soalnya sama semua, itu bisa seperti itu. Jadi kita bisa tentukan nanti ketika kita membuat aktivitasnya. Kemudian jika setiap siswa soalnya berbeda, apakah linknya harus berbeda-beda? Tidak, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya bank soal, misalkan 50 soal yang sudah diintegrasikan dalam satu aktivitas, nanti Bapak Ibu bisa tampilkan beberapa soal saja, sehingga nanti soalnya tidak muncul seluruhnya ke satu orang begitu. Nah, itu akan memunculkan berbeda-beda soal yang akan muncul di setiap siswa dengan link yang sama. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu membagikan link-link yang sama, kecuali link-link yang berbeda maksud saya. Kecuali beda kelas ya Bapak Ibu. Kalau beda kelas nanti kalau bisa buat juga dengan link yang berbeda. Tapi jika Bapak Ibu gunakan dengan link yang sama, silakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi untuk reportnya, untuk laporannya itu akan jadi satu, menumpuk jadi satu. Sehingga saya sarankan Bapak Ibu membuat challenge baru dengan pin game yang baru supaya itu dapat dikelompokkan tiap kelas. Hasilnya tidak tercampur aduk begitu ya Bapak Ibu. Bisa kita tentukan ini untuk kelas berapa agar kita juga bisa lebih mudah untuk mencatatnya gitu. Kemudian ini juga ada pertanyaan, apakah setelah membuat gamenya bisa diedit lagi untuk menambah atau mengurangi pertanyaan-pertanyaannya? Bisa Bapak Ibu. Nanti game yang sudah kita publikasikan bisa kita edit lagi, bisa kita tambah pertanyaannya, bisa kita kurangi, bisa kita ubah pengaturannya. Misalkan sebelumnya kita tampilkan hanya 10 soal saja,
Sedangkan soalnya keseluruhan ada 50, kita ubah ke 20 untuk soal yang bisa ditampilkan, itu juga bisa diedit. Jadi tidak ada batasan untuk edit-editnya, dan nanti kita juga bisa mengedit game milik orang lain. Nanti di pertemuan ketiga akan saya tampilkan bagaimana mengedit game milik orang lain supaya menjadi game milik kita dan nanti bisa kita edit seleluasa kita, gitu Bapak Ibu. Sudah cukup, Pak, sepertinya. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi dari Pak Diar ini. Ya, ya baik. Oke, silakan Bapak Diar. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. kalimat terakhir ini menggelitik saya ini. Game orang lain kita ambil sebagai game sendiri ini kan ya apa tidak merusak hak cipta ya? Mohon maaf ini sekedar bertanya. Iya. Jadi begini Pak Diar, maksud saya di game yang ini ya, game di Educaplay, seluruh game yang ada di Educaplay, terutama game yang dibuat oleh akun gratis, itu wajib dipublikasikan Pak. Wajib dipublikasikan, itu menjadi hak milik dari Educaplay. Itu sudah ada syarat dan ketentuannya. Jika Bapak Ibu buka dan baca dalam bahasa Inggris itu ya, Bapak Ibu terjemahkan ke bahasa Indonesia ketika Bapak Ibu mendaftar. Ketika nanti Bapak Ibu membuat game yang dipublikasikan oleh akun gratis itu akan menjadi hak milik Educaplay. Di mana ketika menjadi hak milik Educaplay itu dapat digunakan juga oleh member yang lain atau dari akun-akun yang lain. Sehingga game yang sudah dipublikasikan bisa kita salin, bisa kita ubah dalamnya, bukan mengubah game yang milik orang lain ya Bapak Ibu, tapi kita salin kemudian jadi milik kita. Milik kita ya milik Educaplay juga begitu. Karena akun kita akun yang gratis, tapi kita juga bisa tidak publikasikan menjadi hak milik Educaplay jika kita membayar begitu. Itu mungkin jadi salah satu. Berarti aman ya Pak ya kalau dalam Educaplay ya. Aman. Aman. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau memang Bapak Ibu tidak ingin materinya atau latihan-latihan soal yang Bapak Ibu sudah gunakan, yang sudah Bapak Ibu buat, tidak ingin dilihat oleh orang lain, Bapak Ibu bisa berlangganan terlebih dahulu, kemudian tidak mempublikasikan gamenya ke Educaplay. Karena yang sudah dipublikasikan di Educaplay akan jadi hak milik Educaplay dan bisa disalin oleh pengguna yang lain. Begitu Bapak Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Arief atas penjelasannya. Di mana sudah tuntas semua beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu di meeting chat dan juga tadi Bapak Ibu yang sudah raise hand. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti ada beberapa pertanyaan di tengah jalan, begitu ya. Bapak Ibu tidak perlu sungkan untuk bertanya di WhatsApp group karena nantinya Bapak Arief atau Mas Arief begitu ya, Bapak Ibu akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu dan bahkan kalau misalkan ada permasalahan begitu nantinya Bapak Ibu silahkan langsung sampaikan kepada Bapak Arief masalah apa yang Bapak Ibu alami dalam mendaftar begitu dan nantinya Bapak Arief akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan memberikan solusinya tentunya. Nah, ini juga ada dari Ibu Budi Astuti yang tadi sudah mencoba Educaplay, ternyata sangat menarik untuk pembelajaran. Benar sekali Ibu Budi Astuti, tadi saya juga sempat mengikuti. Memang sangat menarik begitu ya Bapak Ibu dan ini bisa diintegrasikan, diaplikasikan ke dalam pembelajaran kita di kelas begitu. Nah, seperti apa nantinya pembuatan game edukasi ini? Bapak Ibu harus tetap stay terus bersama kami di hari kedua dan hari ketiga karena kita masih ada beberapa topik bahasan yang menarik tentunya dari Bapak Arief terkait Educaplay ini. Jadi Bapak Ibu tetap stay terus bersama dengan kami. Kalaupun nanti Bapak Ibu hari ini terlambat begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan dan materinya juga nantinya dibagikan juga kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa nantinya membaca lebih detail gimana tadi terkait mendaftar, kemudian topik-topik selanjutnya yang tentunya menarik begitu untuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, terkait presensi Bapak Ibu sekali lagi di workshop virtual ini di Guru Inspiratif Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu lagi membingungkan atau mengkhawatirkan terkait presensi karena
Nantinya dokumen, segala bentuk dokumen akan kami bagikan secara lengkap dan utuh kepada Bapak Ibu. Kapan Mbak? Begitu ya. Ketika workshop virtual ini telah berakhir, begitu ya Bapak Ibu. Di hari terakhir mungkin dan atau lusanya begitu ya Bapak Ibu akan kami bagikan. Jadi Bapak Ibu harap bersabar terkait segala bentuk administrasinya nantinya akan kami bagikan Bapak Ibu secara utuh karena tim kami dari Guru Inspiratif Indonesia akan membagikannya di WhatsApp group. Yang terpenting Bapak Ibu masih tetap stay terus bersama dengan kami. Nah, untuk workshop virtual malam hari ini Bapak Ibu mungkin bisa kita cukupkan. Jika ada pertanyaan bisa langsung lanjut di WhatsApp group seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu ingin langsung mempraktekannya silahkan ya Bapak Ibu. Dan mungkin bagi Bapak Ibu, wah saya ingin besok saja Mbak Melisa, boleh Bapak Ibu. Nantinya rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan juga, begitu. Nah, kita akan kembali lagi di workshop virtual besok ya Bapak Ibu, pukul 19 waktu Indonesia Barat, seperti hari ini tadi ya Bapak Ibu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai terlewat Bapak Ibu, karena masih ada hal-hal yang menarik terkait EduCaPlay ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada Bapak Arif atas pemaparan materi yang luar biasa sekali, jelas, detail. Semoga Bapak Ibu juga bisa mengikutinya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah menyempatkan hadir, yang mana waktunya malam hari Bapak Ibu ini seharusnya istirahat, tetapi Bapak Ibu masih tetap semangat dan antusias nih di room Zoom meeting untuk menyimak materi atau pemaparan dari Bapak Arif terkait game edukasi dengan EduCaPlay ini. Baik Bapak Ibu, bisa kita cukupkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia.